Seperti yang kita ketahui, Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya gunting, yang dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan, atau membuka bungkus makanan. Katrol yang biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur, sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja, dan masih banyak lagi. Kemudian, bagaimana sih alat-alat tersebut dapat mempermudah kita dalam melakukan berbagai aktivitas? Nah, jawabannya akan kita pelajari pada bab ini. Simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Banda Himatul Ulia. Teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Usaha. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0. Mengapa demikian? Karena besarnya usaha atau W ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda atau F dan besar perpindahannya atau delta S. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali delta S. Dengan W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Daya. Laju energi atau daya dengan lambang P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha atau W dengan selang waktunya atau T, atau secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Rumus daya adalah P sama dengan W per T, dengan P adalah daya dengan satuan watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu dengan satuan second atau detik. Pesawat sederhana. Seperti yang kita bahas sebelumnya, misalnya gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan atau membuka bungkus makanan, katrol yang biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur, sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja. Diketahui bahwa manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini akan dibahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Selain itu, akan dijelaskan pula keuntungan mekanis dari penggunaan pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. 1. Katrol. Cara kerja katrol dilakukan dengan memanfaatkan roda yang berputar pada porosnya. Salah satu fungsi katrol dalam kehidupan sehari-hari adalah alat timba air. Di dalam alat timba air, ada 3 komponen yang digunakan untuk alat timba air. Pertama, ada tali, kedua ember, dan ketiga adalah sesuatu yang berbentuk seperti roda. Ketiga komponen tersebut memiliki tugas yang masing-masing. Tali untuk menarik dan mengikat ember, ember untuk menampung air, sedangkan roda untuk menjadi tumpuan agar tali bisa ditarik. Pada katrol terdapat 3 titik utama, yaitu titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Jadi ketiga titik itu memiliki tugasnya masing-masing juga. Titik kuasa digunakan untuk memberikan gaya atau bagian untuk menarik beban. Kemudian titik tumpu adalah letak poros berputar, sementara titik beban adalah tempat beban diletakkan. Beban akan diletakkan pada ujung tali, sementara ujung tali lainnya akan digunakan untuk menarik beban. Kemudian ketika benda ditarik, arah gaya akan berubah. Jadi ketika badan kita menarik ke bawah, beban yang diangkat akan naik ke atas. Jenis-jenis katrol. 1. Katrol tetap. Katrol tetap adalah suatu katrol yang letak porosnya tetap dan mempunyai fungsi untuk membantu mengangkat beban yang cenderung tidak terlalu berat dan masih bisa menggunakan tangan manusia. Rumus katrol tetap adalah sebagai berikut. Rumus katrol tetap adalah F sama dengan W, dengan F adalah gaya kuasa dan W adalah berat beban. Sedangkan keuntungan mekanis dari katrol tetap adalah K sama dengan W per F, dengan K adalah keuntungan mekanik, W
W berat beban, dan F adalah gaya. 2. Katrol bebas. Katrol bebas prinsipnya berkebalikan dengan katrol tetap. Jadi pada katrol bebas, porosnya akan berpindah tempat ketika sedang digunakan. Namun, fungsinya tetap sama, yaitu untuk mengangkat beban yang berat. Rumus katrol bebas antara lain sebagai berikut. Rumus katrol bebas adalah F sama dengan W, dengan F adalah gaya kuasa dan W adalah berat beban. Sedangkan keuntungan mekanisnya adalah F sama dengan setengah W, dengan F adalah gaya kuasa dan W adalah berat beban. 3. Katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang memiliki poros lebih dari satu. Jadi, pada dasarnya katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Rumus katrol majemuk antara lain sebagai berikut. Rumus keuntungan mekanis katrol majemuk adalah W sama dengan 2 kali F kali N, dengan F adalah gaya kuasa, W adalah berat beban, dan N adalah banyaknya katrol. 3. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau berbentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Rumus bidang miring adalah Km sama dengan gaya beban atau FB dibagi gaya kuasa atau FK. Perhatikan gambar di bawah. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka FB per FK sama dengan L per H. Sehingga keuntungan mekanis bidang miring sama dengan L per H. Dengan Km adalah keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban, FK adalah gaya kuasa, L adalah panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring. 4. Pengungkit. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, dan masih banyak lagi. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Rumus keuntungan mekanis pengungkit adalah W per F sama dengan LK per LB. Dengan Km adalah keuntungan mekanis, W adalah beban, F adalah kuasa, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Selain pada kegiatan mengangkat barbel, jinjit, berdiri, dan menunduk, prinsip pengungkit juga dapat digunakan untuk menganalisis pola gerak tubuh pada saat bermain bulu tangkis, seperti pada gambar berikut. Pengungkit jenis ke-1. Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan ilmu usaha dan pesawat sederhana. 1. Hero of Alexandrius, menjelaskan cara pembuatan dan penggunaan pesawat sederhana, katrol, bajik rekan, dan pengungkit. 2. Archimedes, penemu katrol, pengungkit, dan sekrup. 3. Al-Jazari, menciptakan robot yang memanfaatkan prinsip roda berporos dan tuas. 4. Al-Khazini, menjelaskan sifat pengungkit atau tuas. 5. Robert Hinckliffe, penemu gunting modern. 6. King Cam Gillette, penemu pisau cukur. 7. Sylvan Nathan Goldman, penemu troli. 1. Perhatikan gambar katrol berikut. Besar gaya minimum untuk mengangkat beban adalah A 100 N, B 125 N, C 200 N, D 225 N. Diketahui massa sama dengan 50 kg, gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, keuntungan mekanis sama dengan 5. Ditanya, gaya minimum adalah? Jawab, keuntungan mekanis sama dengan W per F. W bisa diganti menjadi M kali G sehingga
KM sama dengan M kali G per F. Dibalik menjadi F sama dengan M kali G per KM. 50 kali 10 sama dengan 5 sama dengan 100 Newton. Jadi, gaya minimum yang dibutuhkan adalah 100 Newton. 2. Pada saat kita pergi ke pegunungan, maka jalan menuju ke pegunungan dibuat berkelok-kelok. Pembuatan jalan berkelok ini menggunakan prinsip A. Bidang miring, B. Katrol, C. Tuas, D. Roda berporos. Jawabannya adalah bidang miring. Prinsip ini adalah salah satu alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jika bidang yang akan dilalui itu terlalu terjal dan curam, maka membutuhkan tenaga lebih besar dalam melaju di atasnya. Sebaliknya, ketika bidang yang terjal dan curam dibantu dengan jalanan yang berkelok-kelok, tenaga yang dibutuhkan semakin mengecil. Itulah mengapa jalanan di pegunungan pasti berkelok. Latihan soal. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Edo mendorong meja dengan gaya sebesar 30 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 2 meter. 2. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 Newton, sehingga delman berpindah sejauh 15 meter. 3. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 Newton, sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh usaha dalam IPA adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 1, D. 1, 2, dan 3. Sambil mencari jawabannya, teman-teman bisa pause video ini ya. Jawabannya adalah A, yaitu 1 dan 2. Mengapa demikian? Karena pada pernyataan 1, terdapat gaya yang dilakukan oleh Edo untuk memindahkan meja dan terdapat perpindahan mejanya sebesar 2 meter. Sehingga kegiatan yang dilakukan Edo merupakan usaha. Sedangkan pada pernyataan kedua, terdapat gaya yang dilakukan oleh kuda dan terdapat perpindahan delman sejauh 15 meter. Sehingga pernyataan kedua termasuk usaha. Lalu, mengapa pernyataan ketiga bukan termasuk usaha? Karena di pernyataan ketiga hanya terdapat gaya yang bekerja dan tidak ada perpindahan, sehingga nomor 3 bukanlah usaha. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali bukan penerapan materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita dan kehidupan kita tidak luput dari fisika. Sekarang saatnya berdiskusi. Pause video ini untuk berdiskusi. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk belajar dan banyak membaca buku ya. Jangan biarkan keterbatasan ruang dan waktu menghambat kita untuk menuntut ilmu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.